Pelatih Korea Selatan, Hwang San-hong, memuji talenta yang dimiliki striker timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 2024 Qatar. Padahal hingga saat ini, juru gedor timnas U23 Indonesia belum ada yang mencetak gol di Piala Asia U23 2024. Mereka adalah Rafael Struijk, Hoki Caraka, dan Ramadan Sananta. Dalam 3 pertandingan di grup A Piala Asia U23 2024, Rafael Struijk selalu menjadi andalan. Hoki Caraka baru bermain 1 pertandingan saat menghadapi Yordania pada laga ketiga grup A Piala Asia U23 2024. Kala itu, Hoki Caraka masuk di menit ke-71 untuk menggantikan Hoki Caraka. Sementara Ramadan Sananta harus absen membela timnas U23 Indonesia di 2 pertandingan terakhir grup A Piala Asia 2024 usai diganjar kartu pada laga pembuka kontra Qatar. Striker juga punya talenta, jadi kami harus bersiap-siap dengan baik dan tampil dengan gaya kami untuk memenangkan pertandingan, kata Hwang San-hong. Dia menambahkan, penampilan apik timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 2024 berkat tangan dingin pelatih Shin Tae-yong dan kehadiran pemain keturunan. Di Piala Asia U23 2024 ini, skuad Garuda Muda diperkuat 4 pemain keturunan. Keempatnya adalah Justin Hubner, Cho Ea-on, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk. Ada Shin Tae-yong di sana, itu yang membuat tim Indonesia kuat. Beberapa pemain naturalisasi di Indonesia juga punya kontribusi tinggi untuk tim dan efektif di skuad, kata pelatih berusia 55 tahun itu. Jadi itu faktor terkuat bagi saya, ujar Hwang San-hong. Laga perempat final Piala Asia U23 2024 yang mempertemukan timnas U23 Indonesia kontra Korea Selatan digelar di Stadion Abdullah bin Khalifa, Jumat, 26 April 2024, kick-off pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Timnas U23 Indonesia melaju ke 8 besar Piala Asia U23 2024 dengan status runner-up grup A usai mencatatkan 2 kemenangan dan 1 kekalahan. Media kenamaan Vietnam berpendapat jika timnas Indonesia tak akan mampu ulangi pencapaian negaranya yang pernah lolos ke semifinal Piala Asia U23. Hal itu mereka sampaikan setelah timnas Indonesia U23 berhasil menyegel 1 tempat di perempat final sebagai runner-up di bawah Qatar. Seperti diketahui, timnas Indonesia langsung mencuri perhatian di keikutsertaan pertama mereka dalam kejuaraan Piala Asia U23. Secara mengejutkan, pasukan Shin Tae-yong mampu lolos ke perempat final meskipun berada di grup yang sama dengan tim-tim kuat seperti Qatar, Australia, dan Yordania. Meski sama-sama lolos dengan negaranya, tapi media Vietnam ini justru meragukan kiprah timnas Indonesia di perempat final Piala Asia U23. Timnas Indonesia U23 memang akan kembali menghadapi lawan kuat yakni Korea Selatan di perempat final yang notabene menjadi favorit juara Piala Asia. Hal itulah yang membuat media Vietnam yakni Soha khawatir timnas Indonesia U23 tak bisa berbuat banyak saat berhadapan dengan Korea Selatan di perempat final. Apalagi, Korea Selatan telah mencapai semifinal sebanyak 4 kali dari 5 edisi Piala Asia U23 dan 1 diantaranya berakhir dengan gelar juara pada 2020. Sejak pertama kali Piala Asia U23 digelar tahun 2013, Korea menjadi tim yang rutin mencapai babak semifinal. Mereka lolos grup sebanyak 4 kali dan berhasil menjadi juara Piala Asia pada 2020.
Hanya di tahun 2022 saja mereka gagal ke semifinal. Jelas Soha. Di sisi lain, Soha menyoroti dominasi pelatih Korea Selatan Hwang San-hong atas Shin Tae-yong ketika keduanya sama-sama menangani tim di K-League. Pelatih Shin Tae-yong dan Hwang San-hong kerap menjadi rival saat memimpin klub Liga Korea. Keduanya telah berhadapan sebanyak 12 kali sejak 2009 hingga 2012, katanya. Pelatih Hwang San-hong menang 5 kali dan Shin Tae-yong hanya memenangi 2 pertandingan, sementara 5 lainnya seri, rilis Soha. Selain itu, timnas Indonesia juga belum pernah menang ketika bertemu Korea Selatan di level U23. Keduanya terjadi pada tahun 2015, 1-2, dan 2018, 1-4. Apabila timnas Indonesia kalah dari Korea Selatan, maka Garuda Muda gagal lewati pencapaian Vietnam yang pernah lolos semifinal Piala Asia U23 2018. No, I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.